Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Di sudut jalanan Jakarta yang hiruk-pikuk, di antara deru klakson dan langkah kaki yang tak pernah berhenti, duduk seorang anak laki-laki. Namanya Budi. Di sudut pasar yang ramai, di antara hiruk-pikuk penjual dan pembeli, ada seorang pemuda bernama Budi. Setiap fajar menyingsing, sebelum matahari menampakkan sinarnya, Budi sudah memulai harinya. Bukan dengan secangkir kopi hangat, tapi dengan peluh yang membasahi kaos sederhananya. Bahunya yang kurus namun liat menjadi saksi bisu beratnya karung-karung beras dan sayuran yang ia panggul setiap hari. Budi adalah seorang kuli panggul, pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik semata. Upah yang ia terima tak seberapa, seringkali hanya cukup untuk makan hari itu saja. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sempit, tempat ia merebahkan tubuh lelahnya di malam hari. Di dinding kamarnya yang kusam, tertempel secarik kertas bertuliskan sebuah kalimat sederhana. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Budi tidak pernah sekalipun mengeluh atau menyalahkan takdir. Matanya selalu memancarkan binar harapan yang tak pernah padam. Ia percaya Tuhan tidak akan memberinya ujian di luar batas kemampuannya. Setiap beban yang ia angkat, ia anggap sebagai latihan untuk menjadi lebih kuat. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah doa yang ia panjatkan dalam diam. Saat teman-teman sebayanya menghabiskan waktu istirahat untuk bercanda atau bermain kartu, Budi justru menyelinap ke sudut pasar, membaca buku bekas yang ia beli dengan sisa upahnya. Ia belajar tentang banyak hal, tentang manajemen, tentang penjualan, tentang bagaimana orang-orang sukses membangun bisnis mereka dari nol. Baginya, pengetahuan adalah harta karun yang akan membawanya keluar dari labirin kemiskinan. Suatu hari, Budi melihat seorang pedagang buah yang kesulitan menjual dagangannya karena penampilannya kurang menarik. Timbul sebuah ide di benak Budi. Ia memberanikan diri mendekati pedagang itu. "Pak," katanya sopan, "boleh saya bantu menjualkan buah-buah ini? Bapak tidak perlu membayar saya, cukup beri saya beberapa buah jika laku." Awalnya pedagang itu ragu, tapi melihat kesungguhan di mata Budi, ia pun setuju. Dengan sigap, Budi menata buah-buahan itu dengan rapi. Ia memisahkan yang bagus, membersihkannya, dan menyusunnya sedemikian rupa hingga terlihat segar dan menggiurkan. Ia juga menawarkan kepada para pembeli dengan ramah dan senyum yang tulus. Hasilnya luar biasa. Buah-buahan yang tadinya sepi peminat, ludes terjual dalam waktu singkat. Kejadian itu membuka mata Budi. Ia sadar, ia punya bakat dalam berdagang. Sejak saat itu, setiap ada waktu luang, ia membantu para pedagang lain. Sebagai imbalan, ia tidak meminta uang, melainkan beberapa produk dagangan mereka. Sedikit demi sedikit, ia mengumpulkan barang-barang itu. Ada sayuran, buah, hingga bumbu dapur. Dengan modal seadanya yang ia kumpulkan dari hasil menyisihkan upah kuli panggul dan barang-barang pemberian pedagang, Budi memulai langkah pertamanya. Ia membuka lapak kecil di depan kontrakannya. Ia menjual aneka sayuran segar yang sudah ia bersihkan dan kemas dengan rapi. Ia menamakan usahanya Warung Segar Budi. Awalnya tidak mudah, pelanggan masih sepi. Tapi Budi tidak patah arang. Ia ingat prinsipnya, kerja keras, jujur, dan ramah. Ia selalu memberikan kualitas terbaik dan melayani setiap pembeli seperti raja. Perlahan tapi pasti, dari mulut ke mulut, kabar tentang Warung Segar Budi yang murah, bersih, dan ramah mulai tersebar. Pelanggannya pun semakin bertambah. Melihat usahanya mulai berkembang, Budi memutuskan untuk berhenti menjadi kuli panggul dan fokus sepenuhnya pada warungnya. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk mengembangkan usaha. Ia bangun lebih pagi,
untuk berbelanja langsung ke petani, memastikan ia mendapatkan sayuran dengan kualitas terbaik dan harga termurah. Waktu terus berjalan, roda kehidupan pun berputar. 20 tahun telah berlalu. Pemuda kurus yang dulu memanggul karung di pasar, kini telah berubah menjadi seorang pria matang dan berwibawa. Budi sukses, begitu orang-orang mengenalnya sekarang. Warung kecil di depan kontrakannya telah menjelma menjadi jaringan supermarket, bahan makanan segar yang tersebar di beberapa kota. Budi kini mengenakan kemeja batik yang rapi, bukan lagi kaos lusuh yang basah oleh keringat. Namun satu hal yang tidak pernah berubah darinya, kerendahan hatinya. Ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia membangun masjid di lingkungan pasarnya dulu, memberikan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan mempekerjakan ratusan orang, memberikan mereka kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Di salah satu sudut kantornya yang megah, terpajang sebuah foto besar. Foto seorang pemuda kurus yang sedang tersenyum sambil memanggul karung beras. Foto itu adalah pengingat bagi Budi bahwa setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah kecil yang disertai dengan kerja keras, ketekunan, dan doa yang tak pernah putus. Kisah Budi adalah bukti nyata bahwa nasib bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Nasib adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak peduli seberapa berat beban yang kita pikul hari ini, selama kita punya tekad yang kuat dan tidak pernah menyerah, kita pasti bisa mengubahnya menjadi tangga menuju kesuksesan. Jadi, apapun mimpimu, jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah lelah untuk berusaha, karena di dalam diri setiap kita ada seorang Budi yang siap berjuang untuk meraih bintang. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Semoga bisa memberikan semangat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.